Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama-tama, marilah kita bacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya. Yang salah satunya kita dapat duduk berkumpul di majelis pada sore hari ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Dengan saya di sini akan sedikit membawakan sebuah ilmu dari sebuah kisah yang bernama Manusia dan Setan. Ada 3 bersaudara yang sepakat untuk pergi menemui seorang pendeta di kuilnya. Untuk mereka hendak meminta bantuan kepadanya untuk menjaga saudarinya yang karena di daerah tersebut minimnya orang yang diberi amanah untuk menjaganya. Ketika bersaudara tersebut pergi ke kuilnya, mereka lalu mengemukakan persoalan tersebut. Akan tetapi pendeta tersebut menolaknya karena pendeta tersebut takut perempuan tersebut mengganggu atau mengusik ibadahnya. Pertama, pendeta tersebut menolaknya, akan tetapi dengan bisikan setan pendeta tersebut akhirnya terjerumus oleh kesesatan tersebut, kesesatan. Akan tetapi dengan syarat membangun sebuah gubuk di dekat rumah pendeta tersebut, karena agar mudah akses untuk membantu saudari tersebut dan biar tidak saling melihat antara pendeta dan seorang gadis tersebut. Pada hari pertama pendeta tersebut, sang pendeta mengantarkan sebuah makanan, akan tetapi dengan jarak yang jauh dari gubuknya. Dengan gubuknya agar bisa menjauh dari wanita, dari seorang gadis itu. Akan tetapi lama-kelamaan setan pun membisikkannya. Dan pendeta tersebut mengantarkan makanan lebih dekat lagi, yakni di depan gubuknya, karena takut dimakan oleh seorang lain atau seorang penggembala atau hewan-hewan yang lain. Lama kelamaan sang pendeta ingin melihat wajah seorang gadis tersebut, karena sebelumnya sang pendeta dibayang-bayangin oleh setan akan rupa wajahnya yang cantik. Dari kejauhan sang pendeta melihat gadis tersebut mengambil makanannya. Ternyata gadis tersebut lebih cantik daripada yang diperkirakannya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian sang pendeta menemui
gadis itu dengan mengetuk pintu dan dengan embel-embel menanyakan kabarnya. Setelah hal tersebut, sang pendeta itu ingin mengulangi perbuatannya atau perbuatannya, yaitu menanyakan kabarnya di hari kemudian. dan pada akhirnya pendeta tersebut melakukannya lagi dengan sebelumnya dibisikin oleh setan, dan lama kelamaan sang pendeta tersebut berzina dengan saudari 3 bersaudara tersebut. Dan akhirnya seorang wanita itu hamil dan mempunyai seorang anak, dan lagi seorang pendeta itu dibisikkan oleh setan, dan pendeta itu membunuh seorang anak dari wanita atau gadis itu dan menguburkannya di samping gubuk itu, dan dibisikannya lagi, dan seorang gadis itu dibunuh juga oleh seorang pendeta itu dan dikuburkan di sampingnya. Beberapa hari kemudian ada seorang 3 bersaudara tersebut hadir atau pulang dari berdagangnya dan menanyakan kabar saudarinya, dan sang pendeta itu menjawabnya dengan remeh, yaitu gadis itu meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di samping gubuknya, dan diperlihatkan gubuk itu kepada 3 bersaudara tersebut. Akan tetapi 3 bersaudara itu dimimpikan oleh setan atas kematian saudarinya, yakni dibunuh oleh seorang pendeta itu. Dan akhirnya 3 bersaudara tersebut menjebloskannya ke pengadilan di negeri itu, dan pada akhirnya pendeta itu dihukumi mati dengan digantung. Akan tetapi sebelum kematiannya, sang setan itu merayunya dengan dalih-dalih akan menolongnya dari hukuman mati itu. Akhirnya sang pendeta itu mau dan menyetujui dari permintaan setan tersebut dan sujud kepada setan itu, dan akhirnya pendeta itu mati dalam keadaan kekafirannya. Ibarat dari kisah ini adalah la taqrabu zina, karena zina itu adalah bisa dibilang adalah suatu hal yang sangat membuat kita jatuh dalam kesesatan. Bahkan dalam beribadah dan thalabul ilmi pun zina dapat menjerumuskan kita dalam kesesatan. Kemudian ada ini wajatu minni al-tawba laqad astatu min katsiran wa billahi tawfiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.